Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi Purwitaning Rahayu dari SMA Sugar Group. Saya adalah CGP Angkatan 11. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan kedua kali ini, saya akan menjelaskan refleksi saya dengan menggunakan model segitiga. Setelah saya mempelajari modul 1.2, ada beberapa hal yang saya pahami, yaitu salah satunya bahwa manusia memiliki daya untuk memilih. Saya menyadari bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk membuat pilihan dalam hidup mereka. Teori pilihan membantu saya memahami bahwa perilaku kita adalah hasil dari keputusan yang kita buat untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, seperti cinta, rasa memiliki, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, dan kelangsungan hidup. Yang kedua yaitu pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Saya belajar bahwa motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri dan bukan karena dorongan eksternal adalah kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dan kepuasan pribadi. Sebagai guru penggerak, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung siswa dalam menemukan minat dan semangat mereka, sehingga mereka terdorong untuk belajar dengan sukarela dan penuh antusiasme. Yang ketiga, saya juga memahami bahwa terdapat pengaruh otak terwina, kebutuhan dasar manusia, dan perkembangan psikososial. Saya memahami bahwa struktur otak kita dan perkembangan psikososial kita mempengaruhi cara kita merespon dan menginternalisasikan nilai-nilai. Otak Truina memberikan wawasan tentang bagaimana otak reptil, otak mamalia, dan neokorteks bekerja bersama untuk membentuk perilaku dan emosi kita. Kebutuhan dasar manusia dan tahapan perkembangan psikososial juga memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami motivasi dan perilaku individu. Yang keempat yaitu nilai-nilai guru penggerak menguatkan peran dalam membawa perubahan pada diri saya. Nilai-nilai seperti berjiwa melayani, kolaborasi, inovatif, reflektif, dan profesional tidak hanya memperkuat peran saya sebagai guru penggerak, tetapi juga menjadi landasan untuk membawa perubahan positif dalam ekosistem sekolah. Dengan menginternalisasikan dan mengamalkan nilai-nilai ini, saya dapat menjadi agen perubahan yang efektif, menginspirasi siswa, rekan kerja, dan komunitas sekolah untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Pemahaman terakhir saya yaitu saya dapat mengadopsi kebiasaan reflektif sebagai guru penggerak. Saya menyadari pentingnya refleksi dalam pengembangan profesional dan personal. Melakukan refleksi secara rutin membantu saya mengevaluasi praktek pengajaran, menerima umpan balik, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kebiasaan reflektif memastikan bahwa saya tetap responsif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa dan perubahan dalam lingkungan pendidikan. Lalu setelah mempelajari modul 1.2 ini, hal apa saja yang telah saya kuasai? Yang pertama yaitu saya mampu memahami dan mengaplikasikan teori pilihan. Menerapkan prinsip teori pilihan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pendidikan, lalu membantu siswa memahami bahwa mereka memiliki kendali atas tindakan mereka dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat. Yang kedua yaitu saya mampu menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa dari dalam diri mereka sendiri dan juga menggunakan strategi pengajaran yang memupuk rasa ingin tahu, kemandirian, dan kepuasan intrinsik siswa. Yang ketiga yaitu, saya mampu memahami pengaruh otak turine, kebutuhan dasar manusia, dan perkembangan psikososial. Pengetahuan tersebut membuat saya mampu dalam memanfaatkan pemahaman tersebut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan cara kerja otak. Selain itu, saya juga dapat mengintegrasikan pengetahuan tentang kebutuhan dasar manusia dan tahap perkembangan psikososial dalam interaksi dan pendekatan pengajaran, dan juga mengidentifikasi kebutuhan emosional dan sosial siswa untuk mendukung perkembangan holistik mereka. Yang keempat yaitu saya mampu mengamalkan nilai-nilai guru penggerak untuk membawa perubahan yang positif. Hal ini saya lakukan dengan menginternalisasikan dan menerapkan nilai-nilai seperti berjiwa melayani, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan profesional dalam segala aspek pekerjaan sebagai guru penggerak. Kemudian juga menginspirasi dan memotivasi siswa dan rekan kerja untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik dan mendukung.
Dan yang terakhir yaitu saya mampu mengadopsi kebiasaan reflektif untuk pengembangan profesional. Hal ini saya lakukan untuk melakukan refleksi secara rutin terhadap praktek pengajaran dan pembelajaran, kemudian menggunakan umpan balik untuk meningkatkan diri dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam strategi pengajaran. Hal ini menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa dan perubahan dalam lingkungan pendidikan. Bagaimana perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di modul 1.2 ini? Hal yang saya rasakan yang pertama yaitu saya terinspirasi. Saya merasa sangat terinspirasi oleh konsep-konsep yang telah dipelajari, terutama mengenai bagaimana kita dapat mempengaruhi dan mendukung perkembangan siswa melalui pendekatan yang tepat dan penuh kesadaran. Yang kedua, saya juga termotivasi. Pembelajaran hari ini memberikan saya dorongan untuk terus mengembangkan diri dan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dalam praktek pengajaran sehari-hari. Saya merasa lebih bersemangat untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memberdayakan bagi siswa. Saya juga menjadi lebih percaya diri. Dengan pemahaman baru tentang teori pilihan, motivasi intrinsik, dan cara kerja otak, serta perkembangan psikososial, saya merasa lebih percaya diri dalam peran saya sebagai guru penggerak. Pengetahuan ini memberikan saya alat yang kuat untuk membantu siswa mencapai potensi mereka. Saya juga menjadi lebih reflektif. Saya merasa lebih introspektif dan reflektif, menyadari pentingnya mengevaluasi praktek saya sendiri secara terus-menerus untuk perbaikan dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir, saya bersemangat untuk menerapkan. Saya merasa bersemangat untuk segera menerapkan konsep dan strategi yang telah dipelajari dalam kelas saya. Saya ingin melihat bagaimana perubahan kecil dalam pendekatan saya dapat berdampak besar pada pengalaman belajar siswa. Hasil refleksi berikutnya yaitu, setelah melakukan pembelajaran di modul 1.2, target saya berikutnya adalah yang pertama, mengimplementasikan teori pilihan di kelas, yaitu dengan cara memulai menerapkan prinsip-prinsip teori pilihan dengan memberikan siswa lebih banyak kesempatan untuk membuat pilihan dalam kegiatan belajar mereka. Lalu kemudian menciptakan skenario pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk merasa memiliki kendali atas proses belajar mereka sendiri. Target saya berikutnya yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa dengan mengembangkan strategi dan kegiatan yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa seperti proyek-proyek yang relevan dengan minat mereka dan pembelajaran yang berbasis penemuan dan menerapkan umpan balik positif yang konstruktif untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa. Target ketiga yaitu mengintegrasikan pengetahuan tentang otak trine dan perkembangan psikososial dengan cara merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan cara kerja otak trine dan kebutuhan dasar manusia, serta menggunakan pemahaman tentang tahapan perkembangan psikososial untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan emosional dan sosial siswa. Target berikutnya yaitu menghidupkan nilai-nilai guru penggerak dengan mempraktekkan nilai-nilai seperti berjiwa melayani, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan profesional dalam interaksi sehari-hari dengan siswa dan rekan kerja, serta mengembangkan program atau inisiatif di sekolah yang mencerminkan nilai-nilai ini dan mempromosikan perubahan positif di sekolah. Target kelima yaitu membiasakan diri dengan refleksi rutin. Hal ini saya lakukan dengan menjadwalkan waktu secara rutin untuk refleksi pribadi dan profesional mengenai praktek pengajaran, serta menggunakan jurnal reflektif atau alat lain untuk mencatat pembelajaran, tantangan, dan keberhasilan yang dialami. Target yang terakhir yaitu mengembangkan jaringan kolaboratif. Hal ini saya lakukan dengan menghubungi dan bekerja sama dengan rekan-rekan guru penggerak lain untuk berbagi pengalaman, ide, dan praktek terbaik, serta menghadiri pelatihan lanjutan atau workshop yang mendukung pengembangan profesional dan penerapan konsep-konsep baru. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam jurnal refleksi Dwi Minggu kedua kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.